warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Wulandarin, NIM 1121032. Saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Nama Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdus Syams, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah memerintah mulai tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab, dan dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Damaskus. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada 661 Masehi atau 41 Hijriah di Damaskus. Setelah wafatnya Khalifah Ali, Islam mengalami masalah politis yang cukup berat. Kemudian umat Islam dan pengikut Ali membaiat Hasan bin Ali, yaitu putra Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah. Namun Hasan tidak ambisius untuk menjadi pimpinan negara. Ia lebih mementingkan persatuan umat. Kemudian Hasan menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah bin Abi Sufyan pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dalam berkuasa selama 90 tahun, dinasti Umayyah memiliki 14 orang pemimpin. Perkembangan dan kemajuan dinasti Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan berkembang ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bumi, dan bahasa dan sastra. Dalam bidang pemerintahan dibentuk organisasi negara yang terdiri atas 5 badan. Yang pertama, Nizamul Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua, Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, Nizamul Mali, yaitu organisasi keuangan. Yang keempat, Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Dan yang terakhir, Nizamul Qadai, organisasi kehakiman. Dalam bidang kemiliteran, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, perkembangan militer bangsa Arab telah sangat signifikan, di mana dalam pertempuran melawan tentara Bizantinium, bangsa Arab mempelajari kelebihan metode militer dari bangsa Romawi, kemudian menggunakannya sebagai strategi militer mereka. Dalam bidang ekonomi, pada masa dinasti Umayyah, perekonomian mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Sumber utama pemasukan dari dinasti Umayyah yaitu melalui pajak. Faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama, terjadinya konflik antara Kristen dan Islam. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang kelima, terpencilnya atau terasingkannya Andalusia. Ibrah dari pembelajaran ini, yang pertama, kita harus berlaku adil dalam segala hal, terutama dalam kehidupan. Yang kedua, kita harus berakhlak mulia dan tidak sombong. Dan yang ketiga, tidak boleh tamak dalam hal kekuasaan. Keterkaitan pembelajaran ini dengan prodi hukum keluarga Islam, yaitu sama-sama untuk menegakkan keadilan dalam hukum yang mana harus netral dan tidak memihak pada siapapun. Sekian jawaban UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.